Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sagita dengan NIM 31181800080 Universitas Berita Bangsa. Dengan ini saya akan mempresentasikan tentang komputer dan dunia pemerintahan. Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu. Pemerintah di negara manapun di dunia ini merupakan administrator data yang paling besar. Data merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam administrasi pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat tergantung kelengkapan data. Berbagai jenis data seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan masih banyak lagi. Kini membuat pemerintah merupakan pemakai komputer paling besar. Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administrasi pemerintahan. Aplikasi komputer di pemerintahan. Ada beberapa jenis aplikasi yang penting yang menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah secara langsung, baik yang bersifat operasional maupun yang mengarah kepada terciptanya kebijakan-kebijakan dalam masalah kenegaraan. Yang pertama ada aplikasi kepegawaian. Di sini Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau BAKN adalah badan yang mengadministrasikan seluruh data kepegawaian. Aplikasi pengolahan datanya meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun. Yang kedua, aplikasi di pemerintahan daerah. Aplikasi komputer yang digunakan yaitu meliputi bidang kependudukan atau KTP, kepegawaian tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan, dan lalu lintas. Yang ketiga, aplikasi surat tanda motor kendaraan bermotor atau yang disebut dengan STNK. Dibidangkan dengan negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam pemerintah Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena biaya yang pertama, dan yang kedua, sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses pengembangan. Yang keempat, ada aplikasi perpajakan. Yang kelima, ada aplikasi pertanahan, dan masih banyak lagi. Jadi secara umum, permasalahan yang timbul dengan adanya komputerisasi di pemerintahan belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional, sedangkan di negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan langsung dengan cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut. E-government. E-government ini mengarahkan untuk penggunaan IT oleh semua agen pemerintahan seperti Wide Area Network atau disebut dengan WAN, internet, mobile computing, yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan. Definisi e-government: penyelenggaraan pemerintah berbasis ICT yang kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti government to citizen, government to business enterprises, intergovernment relationship, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan publik sehingga transparan, efektif, dan efisien. Selanjutnya itu ada manfaat dari e-gov. Yang pertama itu menunjang good governance. Yang kedua, meningkatkan layanan publik 24/7. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Informasi dapat dicari di kantor, di rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
Yang keempat, menjadi sarana public relation untuk meningkatkan citra pemerintah. Yang kelima, menciptakan peluang bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat mudah melakukan pengaduan atau keluh terhadap kondisi lingkungannya. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas data kependudukan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari e-gov. Yang pertama yaitu memberi kemudahan dan keserdan. Selanjutnya yaitu tujuan dari e-gov. Yang pertama yaitu ada memberi kemudahan. Selanjutnya yaitu tujuan dari e-gov. Yang pertama yaitu ada memberi kemudahan dan kesederhanaan prosedur. Yang kedua, sehingga penerapannya memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintahan itu sendiri. Yang ketiga itu membentuk hubungan. Itu ada e-government. Selanjutnya yaitu tujuan dari e-gov. Yang pertama, memberi kemudahan dan kesederhanaan prosedur. Selanjutnya yaitu tujuan dari e-gov. Yang pertama ada memberi kemudahan dan kesederhanaan prosedur. Yang kedua, sehingga penerapannya memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintahan itu sendiri. Yang ketiga, membentuk hubungan. Itu ada 3: government to citizen, government to business, government to government. Selanjutnya itu ada manfaat umum dari e-gov, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Pemicu utama e-gov yang pertama ada era globalisasi melanda lebih cepat. Yang kedua, perkembangan ICT yang pesat. Yang ketiga, tuntunan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, efisiensi, dan efektif. Dan yang terakhir, pesannya pertumbuhan digital enterprise. Selanjutnya yaitu ada karakteristik good governance. Yang pertama itu ada visi strategis, partisipasi masyarakat, aturan hukum yang jelas, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, responsif, keadilan dan persamaan, dan yang terakhir profesional. Jenis layanan e-gov. Layanan e-gov yang terintegrasi dapat dipilih dalam 3 level, yaitu ada publikasi, di mana pemerintah secara transparan mempublis ke website segala macam informasi, kebijakan, prosedur, aturan perundangan, aktivitas pemerintah, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada interaksi, di mana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan komunikasi 2 arah melalui media web maupun email. Sebagai upaya mengikuti sertakan masyarakat dalam proses pembangunan daerah, tentunya hal ini sangat sejalan dengan semangat otonomi daerah. Dan yang terakhir ada transaksi, di mana pemerintah mengikutsertakan masyarakat secara terbuka untuk bertransaksi dengan pemerintah, misalnya dalam hal lelang maupun tender online. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dengan investor untuk melakukan kegiatan e-business. Infrastruktur.
Yang pertama ada sarana fisik, yaitu meliputi perangkat hardware yang berkembang pesat. Yang kedua, jaringan telekomunikasi yang sudah terbangun, baik jaringan backbone maupun jaringan akses seperti VCIT, ICDN, SKSO, DSL, VoIP, dan masih banyak lagi. Dalam bentuk sarana non-fisik, yaitu ada perangkat peraturan dan perundang-undangan dan kebijakan. Di sini ada restrukturasi sistem informasi. Informasi dasar pemerintah itu ada kependudukan, kewilayahan, dan pemerintah. Di sini di dalam kependudukan itu terdapat sistem informasi kependudukan, ketenaga kerjaan, pendidikan, social security number atau disebut dengan SSN, dan selanjutnya ada informasi penanggulangan kejahatan, ada sistem informasi kesehatan juga, dan masih banyak lagi. Di dalam informasi kewilayahan itu ada sistem informasi geografi nasional, pertanahan, pajak bumi dan bangunan, dan sistem informasi tata kota. Sebenarnya masih banyak lagi. Yang ketiga ada kepemerintahan. Itu ada sistem informasi keuangan pemerintahan, kepegawaian, anggaran, layanan publik, legislatif, atau sistem hukum dan perundang-undangan. Di sini mencakup sistem informasi perpajakan pusat, sistem informasi perpajakan daerah, sistem imigrasian, sistem pemerintahan dan keamanan. Kunci sukses e-gov. Yang pertama itu ada pemanfaatan ICT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam kunci sukses e-gov yang pertama ini mencakup penggunaan internet, yang kedua penggunaan infrastruktur telematika, yang ketiga penggunaan aplikasi sistem informasi, yang keempat ada standarisasi metadata, yang kelima transaksi dan pertukaran data elektronik, yang keenam sistem dokumentasi elektronik, dan yang terakhir pembangunan basis data terintegrasi. Yang kedua yaitu ada kunci sukses e-gov. Tadi yang pertama dan sekarang yang kedua itu adanya 5 kategori ketersediaan. Yang pertama itu ada akses jaringan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, baik medianya PC, PDA, mobile phone, dan masih banyak lagi, maupun tempat aksesnya, kantor, di kampus, fasilitas masyarakat, internet, warintek, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan masyarakat, pemerintah, industri, dan pengusahaan, e-government, dan e-business. Yang ketiga ada kekuatan hukum dalam melindungi hak intelektual. Yang keempat ada ketersediaan tenaga kerja yang mendukung e-business, dan yang terakhir iklim business. Kunci sukses e-gov yang ketiga itu perubahan paradigma yang mencakup ICT hanyalah sebatas tools. Namun yang terpenting dari e-government adalah perubahan paradigma dari government centric menuju customer centric, sehingga layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Di dalam kunci sukses e-government itu ada hambatan. Yang pertama hambatan penandaan. Ini mencakup ada beberapa.
yang menghambat. Yang pertama itu sudah tersedia dana tapi belum tahu bagaimana memanfaatkannya. Yang kedua itu sudah tersedia dana juga tetapi perencanaan penggunaannya masih semrawut. Yang ketiga, dana yang sudah dikeluarkan tidak tepat sasaran. Yang keempat, alokasi dana kurang proporsional. Dan yang terakhir itu perlu metode untuk optimalisasi dana. Hambatan yang kedua di dalam e-government itu ada infrastruktur fisik dan non-fisik. Sarana fisik itu meliputi perangkat hardware, jaringan telekomunikasi, fasilitas IT lainnya. Dan dalam sarana non-fisik itu mencakup perangkat peraturan dan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada kebijakan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada masalah standarisasi, yaitu mencakup agar prosesnya pelayanan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Yang kedua, agar proses berjalan secara seragam. Yang ketiga, agar ada prosedur operasional yang stabil. Yang keempat, agar terjadi keunikan dalam identifikasi data dan kemampuan penelusuran data. Dan yang terakhir itu ada agar integrasi e-government secara nasional dapat berjalan dengan lancar. Hambatan yang keempat dalam e-government itu ada SDM, sumber daya manusia. Yang kelima itu ada kultur berbagi belum ada. Yang keenam, kultur mendokumentasi belum lazim. Yang terakhir ada tempat akses yang terbatas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.